بسم الله الرحمن الرحيم ومن مات عليه صيام من وعليه رمضان وعليه ومن مات عليه وعليه ومن مات وعليه صيام من رمضان أطعم عنه لكل يوم مد. Baik. Baik. Wasil lanjut apa? Wasyekh والشيخ إن عجز عن الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مدا. والحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء. وإن خافتا على أولادهما أفطرتا وعليهما القضاء والكفارة عن كل يوم مد وهو رطل وثلث بالعراق. والمريض والمسافر سفرا طويلا يفطران ويقضيان. طيب. قال الإمام القاضي أبي الشجاع الأصفهاني ذكر حكما جديدا عما يتعلق بأحكام الصيام ومن مات وعليه صيام min Ramadan ut'ima anhu likulli yaumin muddun. Nah, ini terkait dengan orang yang meninggal tapi dia punya hutang puasa. Ya, orang yang meninggal punya hutang puasa. Nah, bisa nggak orang yang meninggal mengqadha puasanya ya akhwat? Ya akhwat, bisa nggak orang yang meninggal mengqadha puasanya? Bisa, Ustaz. Bisa, Ustaz. Diqadha di alam barzakh, bisa nggak? Nggak bisa, Ustaz. Nggak bisa ya. Baik. Jadi orang yang meninggal misalnya begini di bulan Ramadan, misalnya di bulan Ramadan dia tidak puasa lah ya sebagai musafir atau sakit lah gitu kan. Tapi kemudian setelah Ramadan lewat, ya qadarullah dia meninggal tanpa ada tanda-tanda penyakit dan seterusnya, tapi masih punya hutang puasa. Ya karena kita kan kadang nggak tahu yang namanya kematian itu tidak mesti selalu diawali dengan penyakit gitu ya. Nah, maka orang yang seperti ini, ya, maka gini ya, ini sebagai isyarat juga ya, akhwat. Isyarat bahwa kalau kita punya hutang puasa, ya, kalau kita punya hutang puasa Ramadan, informasikan ke kerabat kita. Informasikan kepada suami kalau punya suami, atau kepada istri, atau pada anak, orang tua. Informasikan kepada kerabat kita. Ya, karena kita tidak tahu, ya, yang namanya punya hutang puasa ini bisa jadi setelah selesai Ramadan, ya, qadarullah misalnya meninggal. Ada yang tahu kapan meninggalnya? Sini, ada yang tahu jadwal meninggalnya? Pada yang nggak tahu. Nah, makanya wasiatkan gitu ya. Jadi buat wasiat misalnya. Jadi kalau nanti pas orang ini meninggal, wah keluarganya ngumpul tuh baca wasiat. Yuk kita baca wasiat dari almarhum. Nah, pikirnya wasiatnya harta waris kan. Rupanya di situ disebutkan qadha Ramadan 20 hari. Hutang sekian gitu ya. Kemudian mungkin ada kafarat belum dibayar gitu ya. Nah, bisa jadi pokoknya informasikan aja semuanya gitu kan. Nah, jadi yang namanya wasiat itu bukan selalu harta, ya. Wasiat itu banyak. Makanya para ulama juga mensunnahkan kalau seseorang itu melakukan perjalanan safar, ya, kalau melakukan perjalanan safar, hendaknya sebelum dia melakukan perjalanan buat wasiat. Apakah wasiat harta? Intinya hal-hal yang perlu disampaikan kepada kerabat dan keluarganya. Karena di dalam hadis disebutkan as-safaru nisful azab, bahwa yang namanya perjalanan itu setengah dari azab. Artinya potensi meninggalnya lebih besar, ya. Dalam perjalanan. Berapa banyak kan orang meninggal itu di tengah perjalanan. Makanya sensus kematian itu malah kebanyakan terjadinya di jalanan. Bukan penyakit, bukan apa gitu ya. Nah, orang-orang yang seperti inilah harusnya mestinya membuat wasiat agar nanti kalau meninggal ya tidak ada persoalan setelah dia meninggal karena ada keluarga yang membayarkan. Nah, bagaimana cara membayarkan puasa Ramadan yang tadi belum sempat dilakukan oleh orang yang meninggal? Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i, ut'ima anhu likulli yaumin muddun, dibayarkan setiap satu harinya fidyah, satu mud. Ya. Nah, saya bertanya begini, kok tidak dibayarkan lewat qadha puasa? Nah, kita lihat nih ya, bagaimana penjelasan Syekh Al-Bukhari. Ya.
Muddun min ghalibi quti ahli balad kal hintah masalan wal muddu yusawi ina'an muqa'aban tulu harfihi tis'ah fasil nen ya sentimeter ya wa yuzan ma yasa'ahu sittu mi'ah gharaman takriban. Nah ini apa namanya hitungan terkait dengan kadar mud itu tadi ya. Mud tadi, mud. Intinya mud itu ya seperempat dari zakatul fitr lah. Kalau di negara kita misalnya zakatul fitr itu 3 kg ya seperempatnya kurang dari mungkin seperempatnya 1 liter ya, seperempatnya 1 liter. Nah, kalau mau dicukupkan 1 kilo maka itu lebih baik. Ya, 1 kilo kan 1 kilo itu berapa liter ya, Afat? Kalian sering menggunakan liter atau kilo kalau beli beras? Kilo. Kilo ya? Yang di Jakarta? Kilo apa liter? Atau nggak pernah beli beras ya? Kalau beli di warung liter, Ustaz. Ya kalau di warung biasanya liter. Tapi kalau yang karungan biasanya kilogram ya? Iya, Ustaz. Baik. Apa bedanya antara liter sama kilogram? Jangan saya yang lebih paham dari kalian. Wanita biasa lebih paham kalau masalah warung. Apa bedanya antara kilogram dengan liter tuh bedanya apa? Beratan kilo. Lebih berat kilo, Ustaz. Berat Satu. kilo. Satu ya lebih banyak. Tuh. Yang kedua apa lagi bedanya? Enggak tahu. Ini pelajaran SD loh dulunya ada sentimeter. Kalau kilo. liter pakai itu, Ustaz, lihat pakai wadah. Kalau kilo Beda ditimbang. satuan. Jadi istilahnya begini, liter itu ukuran volume, sedangkan kilogram itu ukuran berat. Ya, coba nih bayangkan nih, satu di zaman Rasulullah ya, di zaman Rasulullah hitungan fidyah itu atau hitungan 1 mud itu adalah pakai volume. Sok dan mud itu volume bukan berat. Kira-kira nih ya akhwat, kalau tangan kita telungkupkan begini ya, tangan kita telungkupkan begini. Di satu tangan diisi beras, di tangan yang lain misalnya diisi kurma. Beratnya sama nggak kira-kira? Beda. Nah, volumenya sama, beratnya? Beda. Nah, itulah yang jadi persoalan gitu. Itulah yang jadi persoalan. Kenapa kok di negara kita yang namanya zakat fitrah itu banyak versinya? Ada yang 2,5, ada yang 2,7, ada yang 3, bahkan ada yang 3,4. Ya. Kenapa versinya banyak? Ya salah satu sebabnya adalah karena dikonversikannya volume di masa Rasul yang dulunya ada kurma, ada gandum, ada makanan-makanan tertentu ke dalam timbangan berat. Padahal kan antara volume kurma dengan volume gandum itu dua hal yang berbeda. Kurma itu dia teksturnya lebih ringan daripada gandum yang padat, ya. Nah, maka ketika dikonversikan kepada timbangan berat itu juga akan menjadi sebab perdebatan dan silang pendapat di kalangan para ulama. Nah, itulah alasannya nih ya, kenapa kemudian kok banyak versi di negara kita gitu ya. Banyak versi terkait dengan berapa ukuran zakat fitrah termasuk ukuran fidyah. Otomatis kan kalau ukuran fidyah akan dipengaruhi oleh zakat fitrah ya. Karena tadi saya katakan bahwa fidyah itu 1/4 dari zakat fitrah. Ya, 1/4 dari zakat fitrah. Ya, kalau 1/4 berarti kan ikut kepada standar zakat fitrahnya. Ya, nah ini Syekh Al-Bugha itu menyebutkan ya sekitar, nah kalau ini beliau menyebutkan ya sekitar 600 gram. Berarti kalau 600 gram itu berapa? 0,6 kilogram kan ya? Ya kan? 600 gram itu kan berarti nggak sampai 1 kilo. 1 liter itu berapa kilo? Ada tahu nggak? Ya Afwan, 1 kilo itu berapa liter? 0,8 sampai 0,9 kalau nggak salah. 0,8. Nah, berarti ya sekitaran. Berarti mud itu tidak sampai 1 liter ya. Mud itu tidak sampai 1 liter. Ya makanya tadi saya katakan kalau untuk kehati-hatian ya udahlah 1 liter lah gitu ya. 1 liter beras gitu ya. Malah kalau bagus begini, 1 liter beras, di dalamnya ada telur, di dalamnya ada daging sekilo, di dalamnya ada sayur mayur gitu ya. Nah, itu lebih baik daripada ya nama orang makan nggak mungkin hanya makan beras saja di negeri kita. Harus ada rasanya juga. Nah, itu kalau yang punya kewajiban membayar fidyah. Nah, sekarang fidyahnya itu kan banyak nanti ya. Kasusnya bukan hanya dalam masalah orang yang meninggal ini, tapi nanti ada kasus yang lain. Baik.
Jadi ini terkait dengan ukurannya. Wa yakhruju hadza minat tarikah kaduyun. Dan harta yang diambil untuk membayar fidyah ini, kata Syekh Al-Bugha, diambil dari harta waris almarhum. Karena dia statusnya seperti hutang kepada Allah, ya. Jadi bukan diambil dari harta keluarga, diambil dari harta waris. Makanya kalau misalnya nih ada orang meninggal, dia masih punya hutang puasa, ya dialihkan dulu sebagian hartanya untuk disiapkan sebagai pembayar fidyah. Dan inilah yang nantinya ya akhwat, mungkin kalian kalau perhatikan di beberapa daerah ya, ada yang dikiaskan dengan sholat. Pernah nggak kalian misalnya mendapati kalau ada acara tahlilan itu sambil bagi-bagi beras fidyah? Pernah nggak kalian mendapatkan tradisi seperti itu di daerah kalian? Jadi biasanya ada tradisi tahlilan. Tradisi tahlilan 3 atau 7 hari. Biasanya hari Jumat itu bagi-bagi beras fidyah. Ada nggak di tradisi kalian? Nah, Ustaz. Ada nggak? Iya, ada. Ada kan? Ya itu. Ada. Karena ada sebagian orang atau sebagian ulama yang mengkiaskan puasa kepada sholat. Karena ada anggapan orang ini sebelum meninggal bisa jadi meninggalkan sholat karena sakit, karena tidak sadar dan seterusnya gitu. Digantilah dengan membayar fidyah. Ya kalau menurut saya sih nggak ada masalah. Itu jangan kita kategorikan sebagai bid'ah ya. Kalaupun tidak jatuh fidyah, anggaplah sebagai sedekah. Dan sedekah atas nama orang meninggal boleh nggak? Boleh. Boleh, Ustaz. Ada sebagian orang itu ya punya sikap ekstrim. Hal-hal yang seperti ini dia samakan dengan makanan untuk sesajen. Nah ini kan masalah. Orang sedekah kok dianggap sesajen. Ya kalau sesajen jelas haram untuk berhala, ini sedekah. Nah, jadi banyak orang yang kadang meletakkan suatu bahkan ada sebagian orang yang mengatakan makanan di waktu tahlilan lebih haram daripada babi. Nah, ini kan tentu sikap yang kurang benar gitu ya. Karena ya perbedaan silakan, tapi carilah titik-titik yang kita bisa ketemu di situ. Di antaranya adalah kalau berstatus sebagai sedekah. Dan sedekah atas almarhum semua ulama sepakat itu boleh. Masalah dia meniatkan sebagai fidyah atau meniatkan sebagai apa, toh fidyah juga bagian dari sedekah, ya kan? Nah, fidyah termasuk sedekah. Nah, jadi ini juga kalian harus semacam menjadi agen-agen lah untuk mencari titik kesepahaman di tengah masyarakat, di tengah perbedaan mereka. Jadi bukan dengan memperuncing masalah hingga menciptakan tuduhan-tuduhan dan vonis yang tidak benar. Nah, jadi intinya itu diambil dari harta waris karena statusnya kaduyun. Fa in lam yakun lahu malun jazal ikhraju anhu wa tabarru'a zimmatahu. Tapi kalau dia tidak punya harta, maka boleh dikeluarkan fa in lam yakun lahu mal jazal ikhraju anhu wa tabarru'a zimmatahu. Boleh keluarga kemudian mengganti. Jadi kalau almarhum misalnya kebetulan punya hutang puasa Ramadan dan tidak punya harta yang bisa dibayarkan fidyahnya, ya sudah keluarganya yang kemudian bisa membayarkannya sebagai bentuk silaturahim, atau kalau dia anak adalah birrul walidain. Mad dalil rawat Tirmizi wa sahhaha waqfahu wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal man mata wa alaihi siyamu syahrin falyut'im an makana kulli yaumin miskinan falyut'im anhu makana kulli yaumin miskina. Nah, dasarnya nih ya, dasar mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa dibayarkan fidyah. Warwa Abu Dawud an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala idza marida ar-rajulu fi Ramadan thumma mata wa lam yasum ut'ima anhu. Ini jelas ya, hadisnya jelas. Wal aula min al-it'am an yasuma wal aula ya min al-it'am an yasuma anhu qaribuhu aw man ya'zana lahu al-mayyit aw warithahu bis-shaumi. Lima rawahu al-Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuhu. Nah, ini ada masalah nih akhwat. Nah, ini kata Syalbugho nih ya, kata Syalbugho yang lebih utama malah bukan it'am, yang lebih utama malah bukan membayar fidyah, tapi diganti puasanya dengan puasa. Ya, siapa yang mempuasakannya? Qaribuhu, kerabatnya. Kerabat berarti bisa orang tua, anak, saudara, keponakan, sepupu, paman, bibi dan seterusnya ya. Au man ya'zana lahul mayyit, atau orang yang diizinkan untuk menggantikan puasanya sebelum meninggal. Misalnya dia buat wasiat, tolong si fulan yang menggantikan puasa saya. Awarithi bisaum, atau orang yang menjadi ahli warisnya. Nah, ini dasarnya hadis man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuhu. Warwal Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna ummi matat wa alaihi shamu syahrin afa aqdihi anha qala na'am fadailullah ahaqqu an yuqda. Wa hadza fi man aftara li udhrin wa tamakkana min al-qada.
ya bi anzala uzruhu min maradin wa nahwihi qabla al-maut bi waqtin yas'al qada' wa lam yasum. Wa kadzalika man aftara li ghairi uzrin mutlaqan. Amma man aftara li uzrin wa lam yatamakkan min al-qada' bi an mata qabla zawalil uzri aw ba'dahu bi waqtin la yas'al qada' fala qada'a anhu wa la fidyah wa la itsma alaihi. Nah, baik. Pertanyaan berikutnya, lantas siapa yang dibebankan puasa yang bagaimana yang dibebankan qada dan fidyah ini? Nah, Syekh Al-Bugha membedakan. Syekh Al-Bugha membedakan antara dua kelompok manusia. Yang pertama adalah qada dan fidyah ini dibebankan kepada mereka yang dia tidak puasa Ramadan karena suatu uzur, tapi setelah Ramadan selesai sebenarnya ada kesempatan untuk dia mampu mengqada, tapi tidak diqada. Ya. Atau orang yang memang dia tidak puasa Ramadan karena tidak ada uzur, padahal dia tetap wajib qada. Ya. Dua nih ya. Jadi fidyah dan qada tadi atas keluarganya itu untuk puasa Ramadan yang dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah orang yang memang tidak puasa karena ada uzur, tapi setelah Ramadan selesai ada kesempatan untuk dia mengqada namun tetap tidak diqada, lalu dia meninggal. Atau yang kedua, orang yang memang sama sekali dia tidak berpuasa Ramadan tanpa uzur. Ya, maka itu bentuk sebagai sebagai bantuan lah agar dia diampuni dosanya lewat qada keluarganya. Ya. Tetapi kalau misalnya dia tidak puasa karena uzur, lalu kemudian tidak ada kesempatan mengqadanya ya setelah Ramadan selesai, misalnya penyakitnya terus berlanjut gitu ya, atau penyakitnya sudah sembuh tapi perlu waktu untuk dia untuk rehat, ya memang tidak bisa puasa dan seterusnya, lalu meninggal. Nah, maka orang ini tidak perlu diqadhakan, tidak perlu dibayarkan fidyah, dan tidak ada dosa atas orang tersebut ya, karena dia tidak melalaikan kewajiban qadanya karena memang belum sempat untuk bisa mengqadha. Atau orang yang meninggal tapi uzurnya masih ada ya. Baik. Nah, jadi intinya rupanya ini bukan kewajiban ya. Ini juga sih sebenarnya belum jelas secara detail ya apakah hukumnya wajib atau sunnah. Tapi sebenarnya kebanyakan mengatakan sunnah. Jadi keluarganya itu yang disunnahkan untuk mengqadha atau membayarkan fidyahnya adalah jika kondisinya salah satu. Dan jadi ada 3 kondisi nih Afad ya. Ada 3 kondisi orang yang wajib mengqadha puasa. Pertama adalah dia memang dia tidak puasa sama sekali tanpa uzur lalu meninggal. Yang kedua, dia punya uzur tapi kemudian ada kesempatan untuk mengqadha tapi tidak diqadha. Nah, 2 kondisi ini maka keluarganya disunnahkan untuk mengqadha dan membayar fidyah. Dan yang ketiga adalah dia tidak puasa Ramadan karena uzur tapi juga belum ada kesempatan untuk mengqadhanya hingga meninggal. Maka untuk yang ketiga, la qada'a wa la fidyata anhu. Nah, ini ada tambahan klasifikasi dari Syekh Al-Bugha, kalian perhatikan ya. Jadi di sini ada penjelasan dari beliau bahwa bisa dengan fidyah, bisa dengan qadha. Bisa dengan fidyah, bisa dengan qadha. Tidak mesti dengan fidyah, tapi juga bisa dengan mengqadha. Jadi kalau qadha, nah sekarang pertanyaan begini ya Akhwat. Pertanyaan begini, kalau misalnya keluarganya ingin mengqadha, misalnya ada orang yang punya kewajiban puasa Ramadan selama 20 hari yang harus diqadha. Nah, yang mengqadhanya ini apakah harus 1 orang atau bisa lebih dari 1 orang ya Akhwat? Yang mengqadhanya boleh lebih dari 1 orang atau harus 1 orang? Boleh bagi-bagi Ustaz. Nah, itu pertanyaannya, boleh nggak bagi-bagi qadha puasa? Ya, jawabannya pada dasarnya boleh saja. Ya, boleh dibagi-bagi qadha puasanya. Nah, maka beruntunglah yang punya banyak keluarga, yang punya banyak anak nantinya misalnya ya. Karena akhirnya bisa banyak yang mengqadhakan puasanya kalau dia meninggal belum sempat diqadha ya. Baik. Wasyaikhu in ajaza an as-shaumi yuftiru wa yut'imu an kulli yaumin muddan. Nah, begitu juga dengan orang yang tua, ya, orang tua yang sudah tidak bisa lagi berpuasa secara fisik tapi akalnya masih berfungsi baik ya. Kalau dia tidak mampu berpuasa juga wajib membayar fidyah, ya, an kulli yaumin muddan. Setiap hari yang dia tidak puasa dia membayar fidyah tersebut. Nah, ini yang jadi masalah nih ya, Akhwat. Sering diperdebatkan juga nih ya, yang berikutnya nih. Al-hamil wal murdi.
wanita yang hamil dan wanita yang menyusui. Ya, yang hamil dan menyusui. Ini apa kewajiban mereka? Pertama nih, semua ulama sepakat ya. Semua ulama sepakat al-hamil wal murdi idza yajuzu yajuzu an yuftira yaum yajuzu an yuftira fi Ramadan ya. Jadi al-hamil dan murdi itu boleh dia tidak puasa. Ya, boleh bagi hamil dan murdi tidak berpuasa. Tapi yang jadi masalah adalah apa yang menjadi kewajibannya kalau dia tidak berpuasa. Sebagaimana kalau mereka berpuasa dan tidak membahayakan boleh juga. Jadi hamil dan ibu hamil dan ibu menyusui itu boleh memilih ya antara ingin puasa atau tidak. Yang penting tidak menimbulkan kemudaratan. Nah, tapi kalau mereka misalnya memilih untuk tidak berpuasa, apa yang menjadi kewajiban? Nah, ini yang akan menimbulkan permasalahan dan perdebatan di kalangan ulama. Tapi ini kita khususkan dalam madzhab Syafi'i saja. Di mana madzhab Syafi'i membedakan menjadi dua ya. Madzhab Syafi'i membedakan menjadi dua. In khafata ala anfusihima aftarata wa alaihimal qada. Kalau ibu hamil dan menyusui tadi, dia tidak puasa karena khawatir terhadap dirinya. Khawatir terhadap dirinya itu artinya begini, kalau dia misalnya puasa akan menyebabkan fisiknya lemah, kemudian bisa membahayakan misalnya ya. Nah, maka dalam kondisi dia mengkhawatirkan dirinya ini, kewajibannya hanya qada saja. Kewajibannya hanya qada puasa Ramadan nanti di hari yang lain ya. Baik, dasarnya rawat Tirmidzi wa Abu Daud wa ghairuhu ma'an Anas bin Malik al-Ka'bi radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala wada'a 'anil musafiri as-sawma wa syatra as-salati wa 'anil hamili awil murdi as-sawm. Ay wada'a khaffafa bi taqsiri as-salah lil musafir wa rakhasa fil fitri ma'al qada'i yani lil musafir wa lil hamili wal murdi ya syatar nisfu salat rubaiyah. Jadi Allah itu dalam hadis riwayat Tirmidzi Abu Daud memberikan keringanan ya kepada musafir untuk tidak berpuasa dan nanti diganti dengan qada, dan juga keringanan untuk mengqasar salat. Syatrus salat ini mengqasar salat. Begitu juga diberikan keringanan kepada hamil wal murdi dari puasa. Jadi hamil dan murdi itu boleh tidak berpuasa, tapi nanti kewajibannya adalah di qada ya, in khafata ala anfusihima. Tapi wa in khafata ala auladihima aftarata wa alaihimal qada'u wal kafarah. Tetapi kalau dia khawatir atas anak yang ya diurusinya, yang dikandungnya ataupun yang sedang diberi ASI, maka kewajibannya ada dua. Kewajibannya ada dua ya akhwat, yaitu pertama qada, kedua kafarat. Nah, saya tanya ya akhwat, kafarat yang dimaksud ini kafarat yang sama atau tidak dengan kafarat yang batal puasa karena hubungan seksual tadi? Beda Ustaz. Beda Ustaz. Apa bedanya? Kan kafarat. Bedanya apa? Kafarat sugro ya Ustaz. Nah, ya yang tadi awal saya katakan ya. Jadi kalau hubungan seksual yang ada 3 kafarat tadi itu namanya kafarat kubro. Nah, adapun untuk yang ibu hamil dan menyusui yang disebutkan dalam madzhab Syafi'i wajib qada plus kafarat, itu maksudnya adalah kafarat sugro. Apa arti lain? Apa istilah lainnya? Yaitu fidyah, ya. Jadi kafarat sugro di sini maksudnya adalah fidyah. Nah, apa penjelasannya ini? An kulli yaumin muddu. Dia sedekah sebanyak 1 hari tidak puasa satu mud. Nah, 1 mud kan sama dengan fidyah tadi. Nah, maka kafarat yang dimaksud di sini adalah fidyah. Wa huwa ridlun wa thuluthun bil Iraqi. Nah, ini ukuran di ridlu thuluth, ukuran di Irak ya. Baik, dasarnya nih, rawa Abu Daud ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Qala kanat rukhsah lisyaikhil kabiri wal mar'atil kabira wa huma yutiqan as-siyami an yuftira wa yut'ima an kulli yaumin miskina. Nah, ini dikiaskan kepada orang tua yang tidak bisa berpuasa, maka penggantinya adalah dengan membayar fidyah. Wal hubla ay al hamil wal murdi idza khafata yakni ala auladihima aftarata wa at'amata. Nah, kalau ibu hamil dan menyusui, kalau mereka khawatir terhadap anak yang mereka urus, aftarata wa at'amata. Mereka wajib mengqadha dan membayar fidyah. Ya, mengqadha dan membayar fidyah. Baik. Nah, jadi sekali lagi
Kalau dalam mazhab Syafi'i, menurut penjelasan Syekh Al-Qadhi Abu Syuja' Al-Isfahani, dibedakan ya dari sisi apa yang mengkhawatirkannya. Kalau yang dikhawatirkan dirinya, maka hanya qadha saja. Sedangkan kalau yang dikhawatirkan adalah anak yang dikandung atau yang diberi ASI, maka kewajibannya dua. Pertama adalah qadha, kedua adalah membayar kafarah. Ya. Wal maridu wal musafiru safaran tawilan yuftirani wa yaqdiyani. Adapun orang yang sakit atau orang yang melakukan perjalanan, ya perjalanan yang jauh. Nah, maksud perjalanan yang jauh di sini adalah perjalanan yang membolehkan dia qasar salat, ya. Perjalanan yang membolehkan dia mengqasar salatnya. Maka yuftirani wa yaqdiyani. Lalu ketika dia membatalkan puasa Ramadannya, wajib dia mengqadha puasa Ramadannya. Liqaulihi ta'ala, wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa ma'naha wallahu a'lam man kana khilali Ramadan maridan maradan la yastati'u ma'ahu shaum aw kana musafiran falyuftir in sya'a wal yasum min ghairi Ramadan ba'da zawalil uzri bi adadil ayyamil lati aftaraha fihi. Ya, intinya bagi orang yang sakit dan musafir ya bisa tidak berpuasa Ramadan dan nanti diganti di hari yang lain. Ya. Tapi sekali lagi ya akhwat, yang dimaksud dengan musafir di sini ada catatan safaron tawilan, dan yang dimaksud safaron tawilan itu adalah safar yang membolehkan dia mengqasar salatnya. Ya. Nah, syarat mengqasar salat itu apa? Sebenarnya ada di bab salat ya, mungkin nanti akan kita bahas secara khusus. Tapi singkatnya adalah qasar salat itu disyaratkan 3 hal. Pertama adalah niat sebagai musafir. Ya, yang kedua adalah telah keluar dari wilayahnya. Misalnya kalau di tempat saya misalnya Jagakarsa itu sebagai kelurahan, ya keluar dari Jagakarsa itu sudah dikategorikan musafir. Di mana setelah keluar dari Jagakarsa ya boleh dia qasar, boleh tidak berpuasa Ramadan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah perjalanannya itu ada batasan jaraknya. Ya, yang mana mayoritas ulama berpendapat jaraknya sekitar 89 km. Jadi kalau kurang dari itu tidak berstatus sebagai musafir yang boleh qasar dan boleh tidak berpuasa. Jadi ada 3 syarat, yaitu dari sisi niat, kedua wilayah yang ditinggalkan, dan yang ketiga jarak 89 km. Ini dari sisi konsekuensi bagi orang yang tidak berpuasa Ramadan ya, apakah karena batal seperti tadi batal karena hubungan seksual atau karena ada rukhsah sehingga dia tidak melakukan ibadah puasa.